Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakenza, perkenalkan nama saya Jainuddin Jelani. Di sini saya sebagai pewawancara. Sebelumnya di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ekskul KIR yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Ada yang sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa sih ekskul KIR itu? Nah, tentu kalian semua pada penasaran kan apa sih ekskul KIR itu? Tak lupa juga sudah hadir di samping saya narasumber yang akan berbagi sedikit informasi mengenai ekskul KIR yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sebelumnya Ibu bisa diperkenalkan namanya? Oh bisa, terima kasih Jelani ya? Jainuddin Jelani ya. Nama Ibu Eni Kusumawati, Ibu mengajar di SMK 1 tentunya dengan mata pelajaran kimia. Ibu mengajar di sini dari tahun 2009 sampai sekarang ya. Untuk bicara mengenai KIR, sejarahnya KIR dulu ya nak ya, di SMK 1 itu ya. Dulu KIR itu baru berapa tahun, dari 2017 dia baru berdiri. Sebelumnya kita terhimpun dalam yang namanya Olimpiade Sains. Dulu munculnya pertama kumpulnya ada guru fisika, guru matematika, guru kimia di dalamnya. Itu dalam O2SN. Itu dulu kita buat namanya semacam ekskul. Nah setelah O2SN itu sudah tidak diberlakukan di SMK, maka muncullah yang namanya KIR. Nah jadi KIR itu merupakan lembaga atau gimana ya, kumpulan anak-anak yang pengen berkarya. Sebenarnya kalau di SMK itu cocok sekali KIR ini. Kenapa? Karena kan masing-masing bengkel itu punya karya yang bisa disajikan. Kemudian dituliskan, dituangkan dalam bentuk sebuah karya yang namanya karya tulis. Namanya karya tulis ilmiah, berarti harus sesuai dengan pedoman-pedoman ilmiah. Sebenarnya kalau dilihat kan kaku banget ya karya tulis ilmiah, pasti membosankan. Sebenarnya seru, kita bisa mengetahui apa sih, gimana sih caranya pembuatan, paling sederhana, gimana sih caranya pembuatan tempe. Oh ternyata membuat tempe itu stepnya seperti ini nih. Misalnya kalau di jurusan TAP, oh gimana ya caranya membuat robot, oh caranya seperti ini nih, kan seperti itu. Sebenarnya aplikasi kalau KIR paling menarik itu di SMK, kalau Ibu lihat ya pendapat Ibu ya, karena kita di sekolah ini punya keahlian masing-masing di setiap bengkel ya. Jadi KIR itu, tapi kalau melihat dari sekarang, peminat KIR di sekolah kita cukup sedikit. Karena mungkin banyak yang berpikir KIR itu hanya sebatas bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal kalau kita mau berkarya, kita bisa terhimpun di dalam KIR. KIR bukan hanya untuk anak eksak, bukan hanya untuk anak yang punya kepandaian lebih, tapi kalau kita misalnya mau menciptakan sesuatu, nggak harus kita harus pintar, nggak juga harus menulis dalam bidang sains. Contohnya gini, penghargaan yang pernah diterima atau yang kita pernah peroleh dalam karya tulis, waktu karya tulis remaja di bidang sosial, itu yang diadakan di polisi, yang ngadakan waktu itu di Universitas Mulia. Itu pernah kita mendapat juara 1 dan juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah. Jadi tidak menulis semacam harus menghasilkan suatu produk, harus suatu karya, tapi penulisan meskipun kita hanya mengevaluasi tentang kejadian sosial, kita untuk belajar menulis setelah tahap-tahapan kita di dalam karya tulis ilmiah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa aja kegiatan yang ada di ekskul KIR ini? Kalau ekskul KIR kemarin dari tahun ke tahun, tahun pertama kita pernah menghadirkan dosen-dosen Poltek waktu itu ya Poltek, IPK ke Poltek Ibu lupa ya, sudah lama itu. Waktu pas tahun baru pertama kali berdiri kita pernah kerjasama. Kemudian karena berapa lama kita anak-anak Ibu jarang beraktivitas dengan kesibukan, kemarin kelas 3 ujian tetap vakum. Terus tuh ada juga kita melakukan namanya bimbel. Kita coba menarik bimbel. Yang waktu itu mau ada ujian fisika, kimia, bisa tanya-tanya. Terutama yang fisika, sering Bu Nur Hidayati itu, karena Ibu kerjasama dengan guru sains ya nak ya. Ibu tidak berdiri sendiri, kebetulan mereka berpikir dulu leburan dari sains, jadi ada fisika, ada kimia, ada matematika di dalamnya juga. Jadi bisa kerjasama dengan siapapun. Sebenarnya kalau ekskul ini harus kerjasama dari semua bengkel, karena semuanya adalah aplikasi menghasilkan sebuah karya dengan dituliskan atau dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Kalau ekskul KIR ini penghargaan yang pernah diperoleh. Tadi penghargaan yang pertama itu karena baru ya nak ya, baru memperoleh juara 1, juara 2 ya Andres ya. Juara 1, juara 2 di Universitas Mulia pada waktu penulisan karya tulis mengenai
peranan pemuda di dalam masyarakat. Itu tuh yang tulis waktu itu sama kakak Raihan yang udah lulus alumni, kemudian sama Kridanu yang sekarang kelas 11. Kalau yang penghargaan yang paling berkesan, Pengalaman penghargaan kalau ibu, kalau di dalam UKIR ya proses itu kan memiliki kesan sendiri ya nak ya. Setiap tahun setiap pengurusan punya kesan masing-masing. Kesan itu kan diperoleh dari kita untuk menghargai semua karya yang dihasilkan anak-anak ibu. Semua ibu rasa punya kesan masing-masing di hati ibu. Cuma yang paling berkesan pada saat mereka itu antusias untuk ikut di dalam kegiatan, karena ibu sudah tahu sendiri, nanti dari ketua mungkin bisa bilang bahwa anggota kita itu sedikit sekali, mungkin karena daya tarik yang kurang, mungkin karena KIR itu bukan kegiatan yang rame ya, jadi itu mungkin peminatnya sedikit. Tapi yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kalian ini mengekspor KIR, bahwa KIR itu bukan hanya menulis, KIR juga bisa untuk buat kita rame-rame, kita bisa buat eksperimen di dalamnya, bisa membuat tempe, bisa membuat natan de coco, itu bisa kalau program yang kita lakukan disupport oleh semua baik siswa, guru maupun sekolah. Untuk kesan dan kesan ibu selama membina ekskul KIR ini, kesannya alhamdulillah di KIR itu punya anak-anak yang supportnya luar biasa, anak-anak yang juga punya kemandirian, padahal tahu sendiri kalau namanya guru nggak bisa support, pembina hanya untuk mendukung mereka kegiatan apa, ayo kita jalan. Kesan yang baik, setiap tahun punya gimana ya, punya kesan tersendiri bagi ibu deh. Oh anak ini ketua yang ini, sekarang ketua ibu Andreas ya. Andreas punya sisi baiknya seperti ini. Oh kesannya gimana? Meskipun dia agak-agak gimana, tapi dia peduli dan tanggung jawab misalnya. Jadi kesannya ibu setiap tuh belum, kalau terhadap kegiatan ibu senang dengan kegiatan, tapi karena ekskul kita tahun 2020 ini vakum ya nak ya, jadi ibu belum bisa memberikan sesuatu yang lebih buat ekskul ibu. Kalau 2019 kemarin kita banyak sering ketemu, makanya bisa menghasilkan satu prestasi, itu prestasi yang berkesan sama ibu, meskipun kita intensitas sedikit ketemu tapi bisa menghasilkan suatu produk yang bisa membawa nama SMK kita. Nah sekarang kalian sudah tahu kan apa itu ekskul KIR yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah mau berbagi sedikit kepada saya dan kepada teman-teman yang belum tahu apa itu ekskul KIR. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarina dari pengurus OSIS SMK Negeri 1 Balikpapan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ketua dari KIR, ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Dengan kakak siapa? Nama saya Andreas Yakub, selaku ketua dari organisasi KIR. Baik, hal pertama yang akan saya tanyakan yaitu mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan dalam ekstrakurikuler KIR di SMK Negeri 1 Balikpapan. Jadi kalau kegiatan ekskul ya, setiap Sabtu atau Minggu itu kita ditentukan oleh semua anggota. Jadi kalau setiap anggota kita buat pemilihan, misalnya pilihannya mau pengamatan atau mau bereksperimen. Jadi kalau suaranya lebih banyak eksperimen, kita Sabtu eksperimen. Kalau misalnya lebih banyak ke pengamatan, kita Sabtunya pengamatan. Itu aja sih sebetulnya, pilihan aja. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua tentang pengalaman atau kegiatan yang didapatkan selama di ekstrakurikuler KIR ini bekerja di SMK Negeri 1 Balikpapan. Pengalaman itu banyak sekali nih, terutama ilmu tentang fisika dan kimia dan bereksperimen. Kita kan jadi sama-sama tahu, sama-sama belajar, jadi semua kita dapat ilmu. Kalau pengalaman sih pernah ikut itu buat turnamen fisika, kejuaraan fisika, meskipun nggak menang sih, tapi pengalamannya banyak sih. Kita belajar banyak dari situ, mungkin tahun depan ikut lagi dan bisa berusaha yang terbaik lagi buat tahun depan.
Lanjut ke pertanyaan terakhir mengenai pesan dan kesan selama memimpin di ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Balikpapan. Pesan dan kesannya dulu ya. Kalau pesannya sih ya karena COVID ini kan jadi belum sempat apa-apa. Mungkin baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu pernah kegiatan. Kesannya sih lumayan sih. Jadi kita saya sebagai ketua bisa memberikan ilmu ke kawan-kawan, ya sama-sama belajar lah. Saya kan juga sebagai ketua masih belajar juga, jadi sesama kawan-kawan kita sama-sama belajar, sama-sama tahu. Kalau pesannya sih ini untuk eskul aja, keseluruhan eskul. Untuk keseluruhan eskul, setiap eskul itu memiliki kegiatan masing-masing, memiliki keunggulan masing-masing, manfaat masing-masing. Cuman kesamaannya adalah itu, kita bekerja sama masing-masing membuat eksperimen atau melakukan kegiatan suatu secara bersama-sama. Jadi itu yang membuat eskul masing-masing ekskul itu jadi menyenangkan dan tidak bosan kalau untuk mengikutinya. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.